Pemerintah Kota Pangkal Pinang diperkirakan kehilangan potensi pendapatan daerah sebesar 31,6 miliar rupiah pada tahun 2025 akibat penyesuaian kebijakan perpajakan yang diberlakukan pemerintah pusat dan provinsi. Kepala Badan Keuangan Daerah Kota Pangkal Pinang, Muhammad Yasin, mengatakan penurunan tersebut berdampak pada kemampuan fiskal daerah dalam memenuhi kebutuhan belanja wajib dan prioritas. Beberapa sektor paling terdampak adalah absen pajak kendaraan bermotor atau PKB, bea perolehan hak atas tanah dan bangunan, serta pajak hiburan dan pajak lainnya. Informasi lengkapnya akan disampaikan oleh jurnalis Bangka Pos, Andini Dwi Hasana. Selamat sore Andini, silakan dengan laporannya. Baik, terima kasih rekan Fiska. Selamat sore rekan Dimas. Jadi betul sekali dapat kami laporkan pemerintah Kota Pangkal Pinang diperkirakan kehilangan potensi pendapatan daerah sebesar 31,6 miliar pada tahun 2025 akibat penyesuaian kebijakan perpajakan yang diberlakukan pemerintah pusat dan pemerintah provinsi. Salah satu pukulan terberat datang dari sektor pendapatan daerah khususnya pajak dan retribusi yang disesuaikan akibat regulasi maksud kami terbaru dari pemerintah pusat dan pemerintah provinsi. Kebijakan ini tertuang dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang hubungan keuangan antara pemerintah pusat dan daerah atau HKPD. Kepala Badan Keuangan Daerah Kota Pangkal Pinang, Muhammad Yasin, menyebutkan bahwa estimasi penurunan total target pajak dan retribusi daerah mencapai 31,6 miliar. Penurunan ini berdampak langsung pada kemampuan fiskal daerah dalam memenuhi kebutuhan belanja wajib dan belanja prioritas. Penyesuaian aturan dari pusat memang tidak bisa dihindari oleh pihak pemerintah Kota Pangkal Pinang. Dari pajak saja pemerintah Kota Pangkal Pinang kehilangan sekitar 29,7 miliar, belum termasuk dari retribusi yang turun hampir 1,9 miliar. Kemudian beberapa sektor paling terdampak adalah opsi pajak kendaraan bermotor PKB, bea perolehan hak atas tanah dan bangunan BPHTB serta pajak hiburan dan pajak lainnya. Selain itu, potensi pendapatan dari retribusi daerah yang juga mengalami penyesuaian awalnya ditargetkan cukup besar, yakni 52,6 miliar, kini direvisi jadi 50,7 miliar. Bengkuda Kota Pangkal Pinang, mewakili pemerintah Kota Pangkal Pinang, ini bukan soal tidak bisa mengoptimalkan PAD, tapi memang ruang geraknya yang makin kecil karena kebijakan fiskal makro yang harus dipatuhi. Dengan potensi pendapatan yang menurun drastis, Pemkot harus melakukan refocusing dan efisiensi belanja secara besar-besaran. Salah satu langkah konkret yang adalah pemangkasan anggaran, perjalanan dinas, serta menunda sejumlah kegiatan non-prioritas. Di sisi lain, Pemkot juga mengupayakan pemasukan dari luar target melalui dana bagi hasil pajak dan over target provinsi yang belum masuk ke daerah. Jumlahnya diproyeksikan sekitar 22,8 miliar. Di tengah tekanan fiskal yang kian berat, Pemkot Pangkal Pinang tetap berupaya menjaga keberlanjutan layanan publik, namun pihak pemerintah Kota Pangkal Pinang mengingatkan bahwa efisiensi dan kehati-hatian dalam penggunaan anggaran akan menjadi kunci. Demikian Siska, kembali ke studio. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.